Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dengan limpahan rahmatnya, kita bertemu kembali, walau dalam pembelajaran virtual. Dan tak lupa terkirim salam dan salawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas penyajian data dan histogram. Adapun manfaat dari materi ini untuk bagaimana kita mengelola data yang menyebar, kemudian dari data itu kita sajikan baik dalam bentuk tabel dan kita dapat juga menyajikan dalam bentuk grafik, apakah itu histogram atau grafik garis. Sekarang kita akan mencoba untuk mengkaji salah satu tabel yang sering digunakan dalam olah data, yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini adalah tabel yang digunakan untuk menyusun kelas-kelas interval, kemudian mendistribusikan data-data yang akan diolah selanjutnya melalui tabel yang telah dibuat. Misalnya, ini ada model tabel, ada 50 mahasiswa yang telah mengikuti ujian, dan setelah didistribusikan, didapat data yang memperoleh nilai antara 10 sampai 19 ada 2, antara 20, 29 ada 12, antara 30, 39 ada 20, antara 40, 49 ada 10, antara 50, 59 ada 6. Dari tabel ini, kita sudah bisa melihat bahwa ternyata yang memperoleh nilai paling banyak adalah yang berada pada posisi interval 30-39. Bagaimana cara membuat tabel ini? Itulah yang kita akan pelajari pada kesempatan ini, yaitu langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Awalnya kita misalnya ada 80 mahasiswa yang telah di-scoring hasil ujiannya. Dari sebaran data ini, kalau kita akan mengelola data ini dengan hanya menggunakan perhitungan secara manual, maka di sini akan kita kesulitan. Maka penggunaan tabel itu sangat membantu. Bagaimana cara prosesnya? Harus disimak baik-baik ini. Bahwa langkah pertama, kita menentukan dulu atau mencari dari data yang ada ini, mana nilai tertinggi dan mana nilai terendah. Untuk apa? Untuk mencari rentangnya. Jadi untuk mencari rentang atau jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah, atau biasa juga dikenal nilai terbesar atau data terbesar dikurangi data terkecil, jadi rentang atau range. Jadi kita cari dulu. Ya, kita harus menelusuri data ini. Ya, data yang ada ini kita telusuri satu persatu, kita amati baik-baik, hati-hati. Jangan sampai Anda salah melihat. Kenapa? Karena prosesnya sudah jalan, salah melihat pasti diulang kembali. Ternyata dari data ini ditemukan bahwa data terbesar atau nilai tertinggi itu 991. Dan data terendah atau nilai terendah itu 329. Setelah inilah yang dikurangi. Nilai terbesar dikurangi nilai terendah, itulah yang dimaksud dengan rentang. Berarti rentangnya adalah 662. Ya, karena kita menggunakan skala 1 sampai 1000, maka kita akan mendapat nilai besar. Dan tidak tertutup kemungkinan pasti kita akan menghadapi data yang begini. Ya. Itu langkah pertama. Jadi langkah pertama saya ulang lagi, bahwa untuk membuat tabel distribusi frekuensi, langkah pertama adalah mencari rentang atau selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah.
Nah, langkah kedua, kita ingin menentukan berapa jumlah kelas interval. Nah, salah satu rumus yang bisa kita gunakan adalah rumus Sturges. Ya, di dalam rumus Sturges itu ditetapkan bahwa K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Itu. Jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 1 dan 3,3 ini sudah menjadi konstanta atau rumus tetap yang tidak bisa diubah. Tadi data yang ada di atas ini ada 80. Ya, berarti yang diganti di rumus itu adalah N-nya. N itu adalah banyaknya data. Sementara yang lainnya itu ya sudah konstanta atau tetap. Jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 log kali 80. Jadi saya ulangi lagi, K sama dengan 3,3 kali log 80. Nah, untuk mencari log ini kita harus dibantu oleh kalkulator. Ya, Anda tulis angka 80, kemudian tombol log Anda ketik, maka Anda temukan angka 1,90. Angka 1,90 inilah yang dimasukkan ke dalam rumus. Nah, sehingga diperoleh K sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,90. Ingat, kalau ada penjumlahan ketemu perkalian, maka dikali dulu, baru dijumlah. Nah, makanya K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,9. Sama dengan K sama dengan 1 tambah 6,28. Berarti K sama dengan 7,28. Nah, itu. Berarti kalau kita mau menghitung kelas interval yang akan dibentuk itu ya bukan 7, bukan 8. Kalau dilihat dari aspek angka yang diperoleh 7,328. Nah, jadi 7,28 ini bisa kita bulatkan. Terserah mau bulatkan ke bawah atau bulatkan ke atas. Ya, walaupun dalam sistem pembulatan nanti lewat dari 7,51 baru bisa dibulatkan ke atas. Tapi dalam pembuatan kelas interval ini kita bisa menggunakan. Karena ini akan menjadi pembagi nantinya di langkah selanjutnya. Kita tentukan 7 atau 8. Oke, misalnya kita tentukan 8. Karena apa? Ya, biasanya membuat kelas interval itu lebih cenderung kepada yang genap. Oke. Nah, sekarang kita ingin langkah ketiga menentukan panjangnya. Ya, menentukan panjangnya. Ya, yang panjangnya itu atau lebarnya. Tadi kan di data yang pertama itu waktu kita awal ada tabel 10 sampai 19. Nah, 10 sampai 19 itu panjangnya ada 10. Nah, panjangnya ada 10 interval. Nah, sekarang bagaimana menentukan itu? Nah, bagaimana menentukan itu? Kita coba menyimak langkah ke-3. Rumusnya, interval sama dengan R per K. Jadi interval sama dengan R per K. Masih ingat tadi langkah pertama? Menentukan rentang? Jadi rentangnya tadi berapa? 662. Jadi I sama dengan rentang per K. K tadi apa? Ya, K itu adalah kelas intervalnya. Jadi K itu adalah kelas intervalnya. Itu langkah kedua. Langkah kedua. Maka kita tentukan, kita hitung. Silahkan gunakan kalkulator. I sama dengan 662 per 7. Kalau yang kita pilih adalah angka 7. Maka hasilnya 94,57. Kalau kita memilih angka 8 berarti 662 per 8. Jadi ada perbedaan angka. Berarti kalau kita melihat
dari hasil yang diperoleh, kalau kita menggunakan lebar kelasnya 7, kelas intervalnya 7, maka lebarnya 94,5. Atau kalau kita bulatkan, karena tidak boleh pakai pecahan bilangan bulat. Berarti 95. Kalau kita menggunakan 8 untuk kelas intervalnya, maka lebarnya 83. Jadi, jadi ingat, kalau kita pilih 7 kelas intervalnya, maka lebarnya 95. Kalau kita memilih 8, maka lebarnya 83. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan itu, kita masuk langkah keempat. Memilih jumlah kelas interval dan panjang kelas interval yang terbaik. Jadi dari 7 dengan 8 itu, sekarang kita akan memilih mana yang terbaik. Rumusnya, I kali K lebih besar sama dengan R tambah 1. I kali K lebih besar sama dengan R tambah 1. Ingat berapa I-nya tadi? Ya, 95. Berapa K-nya? Berapa K-nya tadi? Berapa? Ya, ada 7, ada 8. Jadi 95 I-nya, K-nya ada 7, ada 8. Kita milih. Jadi K, I kali K, berarti 95 kali 7 sama dengan 665. Lebih besar sama dengan R tambah 1. Berapa tadi R-nya? 662. Tambah 1, 663. Berarti memenuhi syarat. Yang 8 juga coba kita hitung. Kalau 83 kita pilih lebar kelasnya, maka I kali K 83 kali 8, 664. Lebih besar sama dengan R tambah 1. R sama dengan 662 tambah 1 sama dengan 663. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat lebar kelas atau kelas interval 7 dengan lebar kelas 95 itu juga bagus. Nah, kelas interval 83, ya, kelas interval 8 dengan lebar kelas 83 juga itu memenuhi syarat. Jadi kedua-duanya bisa digunakan. Nah, ini. Nah, itu setelah kita menentukan itu, kita menghitung. Ya, kita menghitung. Nah, setelah kita menghitung, maka masuklah kita ke langkah 5. Jadi coba simak baik-baik langkah keempat dulu, karena masih banyak tahapan-tahapan yang harus Anda hitung. Nah, masuklah kita ke langkah kelima. Ya, yang kita pilih, kita gunakan I-nya 83 dengan K 8. Atau intervalnya 83 dengan kelas interval 8. Nah, perhatikan tabel yang di bawah ini. Jadi ada 3 pilihan untuk memilih kelas interval. Ada kita start 329, kemudian finish di 993. Lebarnya adalah 83 semua. Nah, coba simak materi selanjutnya. Nah, setelah itu kita masuk di langkah, jadi sampai membuat tabelnya. Setelah itu kita distribusikan dan jadilah hasilnya. Jadi begitulah cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Setelah kita buat tabelnya, kita tentukan ada 8 kelas interval, kemudian intervalnya, jaraknya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Anda coba simak baik-baik, baca baik-baik materi ini. Kemudian ditabulasi data. Di tabulasi data ini, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, dari 80 peserta ujian,
yang mendapat nilai paling banyak ada 20 orang yang nilainya itu antara 661 sampai 743. Ini dari data tabel terakhir inilah yang kita bisa olah selanjutnya. Ya, kita bisa olah selanjutnya. Oke. Sekarang kita masuk di pembahasan histogram, diagram batang. Ya, saya harapkan Anda menyimak baik-baik bacaan ini karena bacaan ini telah memberikan penjelasan dan detail bagaimana cara untuk membuat ini tadi diagram batang, yaitu histogram. Apakah menggunakan batang atau garis? Silakan Anda simak baik-baik caranya dan mudah-mudahan Anda bisa melakukan. Karena ini adalah satu model untuk menyajikan data dan menganalisis data. Ya, dengan adanya tabel histogram ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari satu data yang kita buat. Oh, ternyata ya misalnya hasil akhirnya dari tabel distribusi frekuensi ini kita bisa melihat bahwa nilai yang berada di frekuensi tertinggi itu berada pada nilai kisaran 702. Setelah itu mulai turun. Yang nilai paling rendah itu hanya 2 orang yang dapat nilai paling rendah dengan skor 300, sekitar 370. Ini. Jadi itulah histogram, dan kalau kita misalnya meneliti dengan menampilkan data dalam bentuk histogram, maka ya histogram ini yang kita bisa analisis. Ya, dengan analisis histogram ini saya kira Anda bisa menerjemahkan satu histogram dengan ribuan kata. Saya kira demikian untuk pembahasan kita, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ya kita karena kondisi pandemi ya berada dalam pembelajaran online atau virtual. Semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk mau belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.